Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, terima kasih sudah mampir ke RN Official. Kali ini saya Erina Nur Maulidia akan membawakan pengantar sosiologi pembangunan. Dan baik, kita akan masuk materi kita terkait dengan pembangunan, bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan, termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan modal terbesar adalah dalam pembangunan ini adalah masyarakat atau penduduknya. Baik, pernah ya kita mendengar sama-sama lirik sebuah lagu Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, sepenggal lagu bait Indonesia Raya itu di dalamnya menyerukan untuk membangun, bukan hanya pada aspek infrastruktur, tapi pada membangun jiwa dan badan. Nah, kemudian tertulis dalam lagu Indonesia Raya yaitu membangun jiwa, kemudian membangun badan atau raganya. Maka tersebut memberikan pelajaran yang penting bagi kita, bahwa bahwasannya semua yang dibangun itu di Indonesia atau di negara kita terlebih dahulu adalah yang utama adalah jiwa bangsa Indonesia yang terletak ada dalam diri kita. Ya, dari konsep lagu Indonesia Raya itu sudah kita bisa pahami bahwa pembangunan itu ketika kita seorang sosiolog memandang bukan hanya pada infrastruktur, bangunan-bangunan yang akan membuat Indonesia ini memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, tetapi apa fungsional untuk membentuk sebuah bangunan itu diperlukan juga, ya. Oleh karena itu penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan, gitu. Jadi masyarakat itulah, ya, titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan hingga nanti dalam hal jumlah penduduk yang besar, ya, diinginkan juga kualitas penduduk yang baik, gitu. Begitu juga ketika kualitas penduduknya rendah, maka mungkin pembangunan ini dipertanyakan apakah berlangsung dengan baik atau tidak. Nah, itu. Jadi ada upaya-upaya tertentu ketika kita berbicara tentang pembangunan, maka yuk kita lihat dulu pembangunan manusianya itu harus tercapai, ya, indikatornya. Dan untuk pembangunan berkelanjutan atau pembangunan terencana di segala bidang itu untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung atau daya tampung lingkungannya, serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga ya dapat menunjang kehidupan bangsa. Jadi poin pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan ini melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan dengan meningkatkan kualitas masyarakatnya sejak usia dini, dengan memberikan akses informasi, pendidikan terbaik, penyuluhan terbaik, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangannya, sehingga ya pembangunan manusianya terlebih dahulu lebih baik, gitu. Kemudian dalam perspektif sosiologi, nah kita masuk dalam sudut pandang sosiologinya berkenaan dengan konsep pembangunan ini, yaitu adalah usaha-usaha untuk mencapai perbaikan yang bisa dilihat dengan mata, ya, visual, yaitu perbaikan ekonomi, gitu. Jadi sudut pandang sosiologi mengatakan bahwa ketika pembangunan itu baik, maka perekonomiannya baik, gitu. Jadi secara menyeluruh dan sebagai upaya pemberantasan angka kemiskinan, gitu. Jadi pembangunan itu kalau sudut pandang sosiologi, ketika kemiskinan itu dapat dihapuskan, maka pembangunan itu dikatakan berhasil, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Dan pembangunan dilaksanakan atas dasar aspirasi masyarakat, ya,
yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Jadi konsep pembangunan itu sendiri, dalam pengantar ini saya akan berikan sedikit inspirasi ya, bahwa dalam konsep pembangunan infrastruktur ya, itu diperlukan keilmuan, bukan hanya keilmuan arsitektur, sehingga bangunan-bangunan itu terlihat sangat megah dan memanjakan mata. Tetapi dalam konsep pembangunan sesungguhnya adalah bangunan itu dapat berfungsi secara ya manusiawi. Artinya bangunan itu dapat digunakan oleh manusia ya. Misalnya penyediaan yang memanusiakan manusia. Contohnya di dalam perkantoran, biasa kita sering ya masuk ke perkantoran atau mall-mall ya. Tetapi di situ tidak ada konsep tangan atau konsep arsitektur yang memanusiakan manusia ya. Contohnya nih, misalnya seluruh pegawai yang ada di perkantoran itu tidak semuanya laki-laki, bisa saja perempuan, ya enggak. Nah, ketika perempuan dia sudah menikah, terus hamil, kemudian melahirkan, maka dia akan menyusui. Sehingga ketika wanita-wanita yang bekerja itu menyusui, ya tidak otomatis ketika menyusui itu bisa berhenti bekerja. Maka ada solusi dari konsep arsitektur pembangunan perkantoran, yaitu menyediakan ya ruang-ruang ASI gitu, untuk kesadaran bahwa perempuan-perempuan yang bekerja itu juga tetap dapat memberikan haknya sebagai ibu. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nah, itu ketika pembangunan itu disentuh dengan keilmuan baik itu sosiologi ataupun ilmu-ilmu yang lain, maka bangunan tersebut akan pantas atau dapat dinikmati oleh masyarakat atau yang menggunakan bangunan tersebut. Maka ada indikator keberhasilan pembangunan gitu. Jadi tidak semua bangunan yang sangat tinggi-tinggi itu yang kita lihat megah, tetapi fungsinya tidak sampai gitu. Maka perlunya ada sinkronisasi, walaupun pembangunan infrastruktur itu harus berguna bagi produktivitas masyarakat gitu. Kemudian ada juga di sini kajian sosiologi pembangunan ini ya, kita akan ke depannya akan menganalisa berbagai macam teori pembangunan ya. Bu Erin sudah memberikan RPS-nya, maka nanti kita akan berbicara mengenai teori-teori dari teori tradisional, kemudian modernisasi ya, kemudian untuk mengetahui berbagai macam literasi mahasiswa untuk menganalisis berbagai fenomena sosial dan realitas sosial pembangunan yang ada sekarang ya. Karena pembangunan ini ya, konsep pembangunan ini membutuhkan ya pengetahuan atau multidisiplin ya, bukan hanya dipadu-padankan hanya ilmu sosiologi, tetapi ilmu sosiologi pembangunan ini adalah ilmu multidisiplin. Artinya kita juga akan mengkaitkan ilmu ekonomi, politik, sosiologi, kemudian psikologi, budaya, sejarah dan lainnya, dengan berfokus pada negara-negara yang berkembang dan interaksi negara-negara berkembang dengan negara-negara yang maju. Dan di antara negara-negara berkembang itu sendiri itu pembangunan telah terjadi ya. Jadi pusat perhatian, penelitian ya, pengajaran itu akan kita sorotkan atau kita fokuskan kepada pembangunannya gitu. Dan perkembangan studi pembangunan pada hari ini itu terlihat lebih relevan karena semakin kompleksnya permasalahan pembangunan di Indonesia atau di negara-negara berkembang, tetapi juga banyak kita temukan permasalahan-permasalahan pembangunan yang paling umum dihadapi ya di negara-negara maju juga gitu. Ya, bisa kita ketahui ya bahwa permasalahan pembangunan yang ada di negara berkembang atau di negara Indonesia yaitu adalah kemiskinan, kesenjangan, kemudian adanya lingkungan ya
masalah-masalah lingkungan, ketidakadilan ya, injustice. Nah, jadi itu tidak terkecuali di Indonesia ya. Dari sejak zaman dulu itu masalah-masalah yang belum berhasil dihilangkan, tapi terus diminimalisir. Nah, baik, di pengantar kali ini kita akan membahas banyak sekali ya ruang lingkup sosiologi pembangunan yang nanti berarah dan tertuju pada konsep-konsep dari teori modernisasi ya, kemudian teori ketergantungan, kemudian teori pasca ketergantungan ya, kemudian teori pembangunan alternatif, teori-teori praktik dan pembangunan kontemporer. Nah, kita akan mau belajar ke arah sana karena kita ingin mengetahui juga bagaimana sih pembangunan ini berkelanjutan ya. Kemudian masalah kependudukan ya, pendudukan dengan pembangunan. Kita akan membicarakan pentingnya memahami kependudukan dan pembangunan. Baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa absen dengan nama dan NPM-nya. Terima kasih sudah menyimak di channel saya RN Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terus mendukung channel saya, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like, comment, and share. Jangan lupa ya, ditunggu subscribe-nya. Thank you.